Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko pada bank swasta di Indonesia, manajemen risiko pada sektor keuangan, studi kasus bank swasta Indonesia. Di sini saya akan menganalisis strategi mitigasi, menjelaskan analisis, strategi mitigasi, dan rekomendasi inovatif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vera Amanda dengan NIM 210-2010 701 70107 kelas NJ 502. Di sini saya diberikan sebuah artikel, yaitu tentang sebuah penelitian terbaru membahas efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang proaktif dan didukung oleh teknologi modern secara signifikan memengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi. Pendahuluan. Di sini saya akan menganalisa mengenai artikel tersebut yang mencakup identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Yang kedua, evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang ketiga, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Pendahuluan. Latar belakangnya, penelitian ini membahas penerapan manajemen risiko di bank swasta Indonesia, fokus pada pentingnya penerapan manajemen risiko yang proaktif dan teknologi modern. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh bank swasta, keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi bank swasta di Indonesia. Yang pertama, risiko kredit atau credit risk, yaitu risiko kerugian akibat kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Terjadi karena penurunan kualitas kredit nasabah atau ketidakmampuan membayar utang. Yang kedua adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Pengelolaan likuiditas yang buruk dapat menyebabkan kesulitan keuangan mendalam. Yang ketiga adalah risiko pasar atau market risk, risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar, suku bunga, atau nilai tukar. Dapat dipicu oleh fluktuasi ekonomi atau pergerakan pasar yang tidak terduga. Yang keempat, risiko operasional atau operational risk. Risiko kerugian yang terjadi akibat kegagalan atau produk internal sistem atau kesalahan manusia. Bisa terkait dengan fraud, gangguan sistem IT, atau kegagalan manajemen. Selanjutnya adalah risiko reputasi, reputation risk. Risiko kerugian akibat kerusakan citra bank. Terjadi karena ketidakpuasan nasabah, kebijakan yang kontroversial, atau masalah hukum. Yang terakhir, yang keenam, risiko kepatuhan atau risiko kegagalan bank dapat mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, dapat berakibat pada denda atau sanksi regulasi yang signifikan. Selanjutnya adalah evaluasi strategi mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan. Pengelolaan risiko kredit yaitu
Yang pertama, pengelolaan risiko kredit. Implementasi sistem pemantauan kredit berbasis teknologi untuk menilai kualitas kredit nasabah secara real-time. Peningkatan due diligence dalam produk pemberian kredit dan penggunaan model prediktif untuk meningkatkan risiko kredit. Yang kedua adalah pengelolaan risiko likuiditas, penerapan model stress test likuiditas untuk memprediksi kondisi pasar yang ekstrim dan dampaknya terhadap kemampuan likuiditas bank. Diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber tertentu. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko pasar. Hedging menggunakan derivatif untuk melindungi bank dari fluktuasi harga pasar, nilai tukar, dan suku bunga. Pemantauan pasar secara real-time untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal. Yang keempat, pengelolaan risiko operasional. Investigasi dalam sistem teknologi informasi yang lebih aman dan efisien untuk mencegah kegagalan sistem dan kejahatan cyber. Yang kedua, meningkatkan pelatihan dan kesadaran keamanan bagi seluruh karyawan mengurangi kesalahan manusia. Yang kelima, pengelolaan risiko reputasi, yaitu penguatan komunikasi transparan dengan nasabah dan masyarakat, meningkatkan kebijakan layanan pelanggan, dan memperbaiki respon terhadap keluhan nasabah. Yang terakhir, pengelolaan risiko kepatuhan. Penerapan sistem kepatuhan yang berbasis teknologi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi secara otomatis. Penguatan pelatihan kepatuhan dari audit internal yang lebih ketat. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi bank dalam penerapan manajemen risiko, yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak bank swasta menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya untuk sistem manajemen risiko yang lebih baik. Solusinya yaitu optimalisasi alokasi anggaran dengan fokus pada teknologi yang efisien. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan dan manajemen yang enggan mengadopsi teknologi baru atau metode manajemen risiko. Solusinya adalah pelatihan berkelanjutan dan pendekatan yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perubahan. Yang ketiga adalah kompleksitas regulasi. Regulasi yang terus berubah dan rumit membuat implementasi manajemen risiko menjadi lebih sulit. Solusinya, menerapkan sistem manajemen kepatuhan berbasis AI yang dapat menyesuaikan dengan perubahan regulasi secara otomatis. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi modern, AI atau big data, menggunakan artificial intelligence atau AI untuk menganalisis data risiko secara cepat dan tepat. Big data untuk mengidentifikasi tren dan pola risiko yang tidak terlihat sebelumnya. Yang kelima, otomatisasi dan pengelolaan risiko. Mengintegrasikan sistem otomasi untuk mitigasi risiko, seperti sistem peringatan dini atau deteksi penipuan. Penggunaan blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan fintech. Bekerja dengan perusahaan fintech untuk mengembangkan platform inovatif yang dapat membantu mitigasi risiko seperti analitik risiko berbasis cloud atau aplikasi mobile untuk pemantauan risiko nasabah. Selanjutnya adalah penerapan model ekonomi Indonesia meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, maaf. Yang tadi adalah tantangan yang dihadapi, rekomendasi inovatif untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya adalah penerapan model manajemen risiko berkelanjutan, yaitu mengadopsi
mengadopsi pendekatan manajemen risiko berkelanjutan yang tidak hanya mengukur risiko jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas bank dan ekonomi. Peningkatan fokus pada keamanan cyber. Investasi lebih besar pada keamanan cyber untuk melindungi data nasabah dan menghindari potensi risiko operasional terkait dengan serangan cyber. Kesimpulannya adalah selanjutnya untuk kesimpulan yaitu penerapan manajemen risiko yang proaktif dan berbasis teknologi sangat penting bagi stabilitas keuangan bank swasta di Indonesia. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan komplikasi regulasi memerlukan solusi dan inovatif. Dengan teknologi yang tepat dan pendekatan yang terencana, bank dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan menghadapi tantangan yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.